Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Hai Ledaners, kembali lagi dengan Erlin di sini. Nah, di minggu ini kita bakal ngebahas tentang seni literatur. Kebetulan kita ngundang satu cewek yang masih belajar di seni literatur Indonesia. Kenalin, ada Helen di sini. Halo, aku Helen, aku masih belajar, betul. Jadi aku kuliah di jurusan Sastra Indonesia di UPI. Wih, UPI, gengs. Udah semester berapa nih? Udah semester tua, udah semester 8, tinggal nunggu lulus aja. Wih, tinggal nunggu lulus. Nah, sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi nih tentang literatur, boleh jelasin dulu dong, sastra itu apa sih? Oke. Jadi sastra itu bisa dibilang sebagai proses kreatif untuk menghasilkan karya seni yang punya nilai estetika. Nah, mungkin kita lebih sering dengar seni itu lebih berkaitan sama menggambar atau melukis atau musik gitu, tarian gitu. Tapi seni di sini tuh seninya adalah mengolah atau mempermainkan kata-kata. Mempermainkan kata-kata. Iya, jadi contohnya itu kayak di puisi nih kita pasti lihat banyak majas di sana, terus ada kata-katanya tuh disusun secara khusus gitu ya, supaya lebih dalam gitu begitu dibaca. Nah, ada beberapa juga yang bentuk atau tipografinya itu dibuat lebih estetis lagi gitu, buat tambah nilai seninya. Oh ya, jadi sastra itu gimana kita mengolah kata-kata itu biar meaningnya tuh lebih dalam gitu ya, Iya, lebih betul. Feelingnya tuh lebih kena gitu. Iya. Ya. Nah, ada apa aja sih kalau sastra di Indonesia ya? Ada apa aja sih? Simpelnya itu ada prosa dan puisi. Ya kalau prosa pasti kita tahu lah, novel, cerpen yang kayak gitu. Kalau puisi ini puisi terus pantun atau mungkin skenario film, naskah drama kayak gitu-gitu kalau puisi. Oke. Untuk Helen sendiri suka bikin karya sastra apa nih? Puisi atau mungkin pernah bikin juga cerita pendek. Oh, cerita pendek. Oke. Nah, untuk cerita pendek gimana sih caranya bikin cerita pendek yang buat audiens tuh engage gitu? Tiap penulis atau pengarang pasti punya cara atau ciri khasnya masing-masing gitu. Tapi kalau buat aku sendiri sih biasanya aku menonjolkan gitu atau menekankan ciri khas dari tokoh itu secara psikologis atau secara fisik. Nah, setelah itu ditekankan juga nih peristiwa atau sejarah dari tokoh ini. Misalnya si tokoh ini tuh takut darah gitu ya. Oh, iya. Terus mungkin aku jelasin lagi kalau misalnya dia takut darah itu karena mungkin dulunya dia pernah ngelihat orang tuanya dibunuh depan dia gitu ya. Iya. Nah, terus selain itu juga aku biasa nambahin gimana sih aturan atau norma yang berlaku di masyarakat tempat tokoh itu tinggal. Nah, balik lagi tuh ke tokoh yang takut darah. Mungkin dia milih buat struggle sendiri gitu sama masalahnya. Mungkin karena si masyarakatnya tempat dia tinggal itu mereka sangat menghakimi gitu ya, langsung menghakimi nih kalau misalnya dia punya masalah kecil gitu, masalah psikologis kecil, langsung dianggap kayak orang gila gitu, terus dikucilkan, terus diasingkan. Jadi akhirnya dia memutuskan buat yaudah deh dia nyelesain masalah itu sendiri gitu. Jadi dengan kita ngasih tahu nih gimana aturan atau norma yang berlaku di masyarakatnya, kita juga bisa secara nggak langsung ya menjelaskan kenapa sih tokoh ini memutuskan untuk ngelakuin itu kayak gitu. Oh ya, jadi gimana caranya kita ngebuat pembaca itu lebih mengenal si karakter itu lebih personal lah ya. Iya. Mengenal karakternya, mengenal lingkungannya lebih personal begitu ya. Iya. Jadi penasaran gitu. Oke. Nah, menurut Helen, gimana sih perkembangan seni literatur di Indonesia? Kayaknya aku nemuin banyak cerita gitu yang ngangkat
temanya itu romansa atau horor nih ya. Horor. Iya. bener-bener. Terus banyak juga nih di aplikasi-aplikasi di handphone tuh ya yang buat baca, mereka itu buat fanfiction yang tokoh utamanya tuh artis atau idola favorit mereka gitu. Tapi mungkin itu masih bisa diperdebatkan ya, apakah kita tuh boleh nggak sih mencatut nama orang tanpa seizin orangnya gitu. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi seni di Indonesia tuh, kayak misalnya tadi ada kalau kata Helen banyak yang horor, banyak yang romansa gitu. Apakah itu dari masyarakatnya atau gimana? Ya biasanya pasti ada tren-tren di masyarakatnya tuh. Si masyarakat tuh lagi suka ceritain kayak gimana sih gitu kan. Ya kalau misalnya penulisnya nggak bisa ngikutin tren itu ya mungkin ceritanya bakal dianggap basi gitu, udah kelewat zaman gitu kan, udah nggak rame lagi gitu. Ya paling kayak gitu sih dari masyarakatnya sendiri gitu. Kalau menurut Helen nih, dari yang cerita-cerita yang ada di Twitter itu atau di sosial media itu merefleksikan bangsa Indonesia nggak sih? Maksudnya yang sekarang ya, zaman sekarang gitu. Itu kayak secara nggak langsung ya. Jadi misalnya di dalam cerita itu tokohnya mungkin ya pastilah minimal punya HP lah ya. HP. Punya handphone atau dia bisa mengakses internet gitu. Atau mungkin si tokohnya itu lagi kuliah dengan jurusan desain grafis atau mungkin IT yang itu secara nggak langsung menunjukkan bahwa masyarakat zaman ini tuh udah melek teknologi loh, udah kesehariannya itu berhadapan dengan teknologi kayak gitu. Gitu. Kalau itu kan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu gitu kalau misalnya dongeng gitu atau misalnya novel yang tahun 1900 gitu. Gimana nih? Ya, itu sama sih. Jadi secara nggak langsung pasti kita bisa lihat gimana kehidupan masyarakat di zaman itu. Misalnya kita pasti tahu tuh dongeng si Kabayan. Oh iya, dongeng Kabayan. Mungkin di dongeng itu digambarin si Kabayan itu masih pakai baju pangsi yang hitam-hitam, terus bawa sarung, kayak dari satu tempat ke tempat lain dia bakal jalan kaki kayak gitu. Itu secara nggak langsung memperlihatkan bahwa di masyarakat di zamannya si Kabayan itu mereka masih tradisional gitu, masih belum banyak teknologi yang ada di zaman itu kayak gitu. Atau mungkin contoh lainnya itu novelnya Pramudia Anantatur yang Bumi Manusia tuh. Di situ kan dikasih lihat tuh gimana kondisi sosial di sana yang masyarakat Belanda itu dianggap lebih tinggi daripada masyarakat Indonesia aslinya kayak gitu. Oh iya. Apa menurut Helen nih peluang bagi penulis di Indonesia nih gimana sih sekarang? Peluangnya terbuka lebar ya. Terbuka lebar. Jadi ya itu kita udah punya teknologi di mana kita bisa nulis itu nggak cuman kita harus kirim ke penerbit gitu kan, tapi kita bisa nulis secara bebas di media sosial gitu atau di aplikasi-aplikasi lain yang mendukung itu. Jadi kayak penulis tuh nggak perlu menghadapi editor terlalu lama gitu ya. Jadi dia bisa langsung mempublikasikan karyanya, bisa langsung dibaca sama orang-orang. Dan buat penerbit juga akhirnya mereka nggak perlu cetak banyak buku gitu, mereka bisa jual itu secara digital kayak e-book yang kayak gitu-gitu. Ya. Karena emang masyarakat sekarang juga kayak malas ya beli buku gitu, rame gitu kan. Iya berat lagi ya di bawah-bawahnya. Kan? Lebih ke ya udah baca lewat HP aja gitu ya. Iya. Bener. Nah, gimana sih cara ningkatin minat bacanya masyarakat saat ini? Idealnya kalau idealnya mungkin kita mulai itu dari kecil ya, kayak dongeng sebelum tidur gitu ya. Tapi kalau sekarang nih udah gede ya, mungkin kita bisa mulai kebiasaan baru dengan mulai baca gitu, bisa 1 halaman 1 hari atau gimana gitu, yang itu nggak akan ngabisin waktu lama kok gitu kan, dibanding dengan kita scroll di IG atau lihat YouTube gitu. Jadi ya kita mulai kebiasaan baru. Kebiasaan membaca ya. Iya. Atau mungkin bisa juga dengan membaca ayat Alkitab, mungkin 1 ayat aja setiap hari gitu kan. Bisa dengan itu. Iya. Nah, buat Helen nih,
apa sih harapan buat seni literatur di Indonesia ke depannya? Harapannya lebih banyak yang mau membaca. Oke. Dan juga banyak yang mau menulis gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab nih, sama kayak Raja Daud di kitab Mazmur yang nulis syair, nulis pujian gitu tentang kehidupan dia, tentang pengalaman dia sama Tuhan gitu. Yang masih bisa kita nikmati nih sampai saat ini, yang kita kadang mungkin malah cari jawaban dari permasalahan kita di sana gitu kan. Jadi kita bisa mulai nulis gitu, gimana pengalaman kita dengan Tuhan, kehidupan kita waktu kita ngadepin masalah, dan membagi itu sama orang-orang, sama kayak Raja Daud gitu. Dan mungkin itu bakal menghibur atau mungkin membantu mereka gitu melewati masalah mereka, kesulitan mereka, sama kayak kita waktu baca kitab Mazmur gitu. Justru jadi menjadi berkat buat kita sendiri dan buat banyak orang Iya. gitu ya. Tuh teman-teman, daripada ngegibah ya di IG atau di TikTok gitu, mending bikin quotes atau mungkin kata-kata yang membangun atau sharing gitu ya di sosial media. Nah, khusus buat hari ini nih yang lagi ngebahas tentang sastra, ada persembahan khusus dari Helen nih yang bakal membacakan puisi. Silakan. Oke. Ada titik dalam garis panjang kalimat. Entah mengakhiri sebuah pernyataan, entah menyambungnya dengan pertanyaan. Seperti, jika langit gelap dan kau meringis sendirian. Titik. Siapa yang kau yakin akan menemani rintihanmu? Jika itu aku, titik. Tuhanku temani. Titik. Bagaimana Tuhanmu? Kita berjalan tertatih, merangkak, menangis berbagi tawa. Sepanjang kita ada dalam waktu. Sepanjang cerita masih berjalan, sepanjang garis kalimat diwarnai titik, tanya, seru, koma. Dan dalam tiap kata juga tanda baca. Di sepanjang waktu yang pudar, aku tahu Tuhanku tak menawar. Ia beri keabadian dalam waktunya, dalam caranya. Wih, tepuk tangan. Mantap nih, Helen udah mau berbagi puisi nih sama buat all day diners. Thank you banget ya Helen udah mau datang ke Dine Podcast. Udah yang dalam sekarang lagi skripsi ini lagi sibuk-sibuknya. Nah, all day diners, minggu depan kita masih ngebahas seni nih. Penasaran kan ngebahas apa minggu depan? Jangan lupa tonton di Dine Podcast ya. Jika bosan dan jenuh melanda, coba makan ayam kremes. Ayo kita berbagi cerita. Share food, share goodness. Bye. Thank you all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food. Share goodness.